sholawat ya, terkhusus sekarang yang bertepatan dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika Rasul dilahirkan itu iblis nangis ya, sekencang-kencangnya ya iblis, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad manusia banyak yang selamat ya, manusia banyak yang Allah selamatkan dari neraka karena dengan kasih sayang ya. Ada empat kali ya iblis itu nangis, kencang banget nangisnya iblis. Yang pertama, ketika iblis dinyatakan sebagai terlaknat ya. Jadi iblis itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, memberikan hormat, bukan sujud yang sujud seperti sholat, bukan, tapi memberikan penghormatan. Nah iblis itu tidak mau, maka iblis dinyatakan sebagai terlaknat ya, terkutuk. Maka iblis nangis sekencang-kencangnya, karena iblis itu ya ribuan tahun yang lalu kerjaannya bagus, jaga surga ya, dicatat sebagai ahli ibadah, pernah ngajar malaikat. Iblis pernah ngajar malaikat ya, pengajian sama malaikat. Malaikat yang ngajarin siapa? Iblis ya. Tapi ketika iblis berbuat satu kesalahan dengan kesombongannya, maka iblis terlaknat, terkutuk. Nah dikala itulah iblis nangis sekencang-kencangnya. Yang kedua, iblis nangis sekencang-kencangnya ketika diturunkan ke muka bumi ya. Iblis diturunkan ke muka bumi, maka disitulah iblis menangis. Yang ketiga, ketika Rasul dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, semua makhluk bergembira, pohon-pohonan bergembira, batu ya, hewan, tumbuhan, bahkan manusia bergembira, semuanya, malaikat bergembira. Tapi ada satu makhluk yang terlaknat, yang tidak bergembira, bahkan nangis sekencang-kencangnya, yaitu iblis laknatullah alaih. Nah iblis, makanya kalau ya harusnya dengan lahirnya Nabi Muhammad harusnya bergembira ya. Kalau ada orang yang sedih, nangis ya karena lahirnya Nabi Muhammad, berarti itu anak keturunan ya. Yang terakhir ya, ketika diturunkan surah Al-Fatihah ya, yang sering kita baca, karena Al-Fatihah ini luar biasa, kalimat surah ya, sabul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ini tuh beratnya ya sangat berat. Ketika ditimbang pahala baca surah Al-Fatihah ini sangat berat ya. Makanya apapun keadaannya baca surah Al-Fatihah. Nah ketika surah Al-Fatihah diturunkan, sama iblis juga nangis sekencang-kencangnya ya. Jadi ada 4 perkara, itulah ya iblis merasa sedih. Karena apa? Iblis itu tugasnya mengganggu manusia agar ikut ya kepada iblis dan nanti menjadi pengikutnya di neraka jahanam. Kalau yang 2 tadi ya, ketika Rasul diturunkan, ketika Rasul dilahirkan, berarti bakal banyak orang yang akan masuk surga. Kan kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk ke dalam surga kecuali yang enggak mau. Qila wa may yaba ya Rasulullah, maka Rasul ditanya, wahai Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga? Kan surga enak. Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat menuruti perintahku dia akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat durhaka tidak mau ikut Nabi, maka dialah orang yang enggak mau masuk surga gitu ya. Ngaji ini perintah Rasul ya. Maka kemana jalan yang paling gampang ke surga? Ke pengajian ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati satu jalan, untuk apa? Untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Sebab ya orang ibadah tapi nggak pakai ilmunya, itu nggak masuk ya. Ibadah sholat nggak tahu tata cara wudhu, sholatnya salah, make mukenanya salah. Jangankan sholatnya salah, make mukenanya salah juga nggak sah ya. Selalu saya bilang, make mukenanya di mana? Nah di sini, di dagu ya, bukannya di leher, di dagu. Itu gara-gara salah make mukena, bukan salah baca Fatihah, bukan. Baru mulai aja udah enggak sah. Karena ini aurat, di bawah dagu ini aurat.
ya. Yang sekarang ibu-ibu pakai kerudungan ini aurat masih, ya. Tapi kalau pakai mukena ini sebisa mungkin ya itu di daerah dagu. Jadi gini nih makainya ya, itu. Pakai mukenanya yang mahal, yang bagus ya. Jangan sampai mukena yang 30.000 yang dilipat-lipat, dibuntel-buntel, dimasukin ke tas, ke terawang. Itu jangan yang itu. Nanti kelihatan dalemannya ya. Coba aja ya. Jadi pakai mukena yang tebel, yang bahannya bagus gitu ya. Ya kira-kira yang 200.000 ya minimal, yang 300.000 itu udah tebel ya. Kalau yang di bawah 50.000 ya, di bawah 100.000 pilih-pilih dulu. Kalau memang tebal bolehlah dipakai, tapi kalau tipis keterawang ya itu tidak direkomendasikan, karena aurat itu bukan berarti ditutupin doang ya. Kalau ditutupin tapi masih keterawang, terlihat ya dalemannya, berarti itu masih belum menutupi aurat ya. Atau pakai baju tapi ngejiplak ya, ngejiplak itu juga sama ya, itu masih belum disebut pakai baju. Dalam hadis namanya kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi telanjang. Kalau dalam hadis bahasanya kasiyatun ariyatun, boh pakai baju tapi telanjang ya, itu namanya pakai baju tapi ngajiplak ya. Ngajiplak, ngajiplak, tahu ngajiplak? Tahu ya, talinya kelihatan ya, talinya kelihatan, itu ngajiplak. Jadi pakai baju jangan sampai ngejiplak ya, itu tidak boleh ya gitu. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjut ya pembahasan kita terakhir, membahas tentang tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah ya. Manusia jangan galau, nggak boleh galau ya. Manusia harus bahagia dan bersyukur ya. Nggak punya duit juga, asal punya badan itu harus bersyukur. Karena banyak orang punya duit ya tapi nggak goler di rumah sakit ya. Harus bersyukur dengan nikmat sehat. Makanya tidak boleh yang namanya berputus asa atas rahmatnya Allah. Kemudian pengarang kitab juga memberikan nasihat, wa ayyatuba taubatan sahihatan ya. Manusia, kita seorang muslim itu dianjurkan untuk bertaubat. Taubatnya taubat yang beneran, atau sering kita dengar disebut dengan taubatan nasuha. Benar, taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha itu sudah taubat, dia tidak akan kembali lagi kepada durhaka, kepada kemaksiatan. Kullama waqa'a minhu dzambun ya, ketika dia terjerumus ke dalam dosa maka dia harus bertaubat. Namanya taubatan nasuha. Fa innahu ta'ala yuhibbut tawwabina, karena sesungguhnya Allah itu senang, cinta kepada orang yang bertaubat ya, bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Gitu ya, itu ayatnya. Ada juga di ayat lain di surah Hud, kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Perbanyak istighfar, astaghfirullah-al-azim wa atubu ilaihi. Itu namanya istighfar ya. Istighfarnya habis sholat boleh ya, habis sholat. Tetapi habis sholat mah cuma 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, kalau mau selain daripada selesai sholat baca lagi istighfar. Berapa istighfar minimal satu hari? Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali istighfarnya. Gimana bacanya? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Coba pakai tasbih. Itu kurang lebih 3 menit. Ya, kalau pakai tasbih astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Pakai tasbih isinya 100. Coba, itu kalau dibaca cuma 3 menit. Ya, habis sholat coba dibaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim. Wah.